Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, nah bertemu lagi dengan Bu Guru hari ini. Nah sebelum belajar, mari kita membaca doa dulu ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangannya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman, mari kita bersiap-siap untuk belajar akidah akhlak hari ini. Oke, seperti yang kita tahu, waktu kelas 2 kalian telah belajar Asmaul Husna ya teman. Nah, siapa yang masih ingat arti dari Asmaul Husna? Oke, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah ya teman. Nah, ada berapa Asmaul Husna semuanya teman? Nah, Asmaul Husna semuanya yang seperti kita tahu yaitu ada 99 teman. Hari ini kita akan belajar 2 Asmaul Husna teman di kelas 3 ini di pelajaran yang kedua. Yaitu yang pertama ada Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, kemudian ada lagi Asmaul Husna Al-Wahhab. Baik, sekarang kita akan bahas ya teman 2 Asmaul Husna tersebut. Baik, yang pertama yaitu kita akan bahas tentang Ar-Razzaq. Nah, arti dari Ar-Razzaq yaitu Allah yang Maha Pemberi rezeki teman. Nah, nama Allah Ar-Razzaq disebut di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh teman. Oke. Nah, Allah memberi kita rezeki bukan hanya dari uang teman, tetapi bisa dari kesehatan, rasa senang, ilmu, dan iman juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya teman. Maka dari itu kita harus mensyukuri bahwa kita di hidup dunia ini selalu diberi rezeki oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja rezeki dari Allah untuk makhluk ciptaannya. Oke teman, di sini Bu Guru punya beberapa contoh teman. Nah, seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan dapat tumbuh subur tanpa disiram atau diberi pupuk teman. Nah, itu adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tumbuhan mereka diberikan rezeki berupa hujan oleh Allah agar dapat tumbuh subur tanpa disiram oleh manusia ya teman. Nah, kita sebagai manusia wajib mensyukuri pemberian atau rezeki dari Allah. Nah, contoh lagi, ikan-ikan di laut tidak seperti ikan yang kita pelihara di dalam akuarium teman. Mereka bisa hidup di laut tanpa diberi umpan oleh manusia. Nah, itu contohnya kehidupan di laut teman. Itu berkat rezeki dari Allah Ar-Razzaq untuk ikan yang ada di lautan. Allah memberi fitoplankton atau bisa juga dari uraian makhluk yang sudah mati teman. Nah, begitu juga dengan manusia teman. Allah memberi rezeki berupa kesenangan hati saat kamu bermain layang-layang misalnya, atau saat mendapat mainan baru teman. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya sekedar kebendaan atau uang saja teman. Bisa dengan kesehatan, kesenangan hati, dan juga yang lainnya ya teman. Itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu manfaat dan ciri-ciri Ar-Razzaq teman. Yang pertama di sini menjadikan seseorang jauh dari sifat kikir. Nah, kita merasa rezeki pemberian Allah adalah titipan. Nah, harus dibagikan kepada yang membutuhkannya teman. Nah, kemudian yang kedua lebih termotivasi untuk lebih berusaha keras dalam bekerja teman. Nah, berdoa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki ketenangan hati dan pikiran serta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu optimis dalam menjalani hidup walau dengan berbagai cobaan ya teman. Nah, yang terakhir, selalu bersikap dan berpikir positif dalam menghadapi masalah teman. Yang selanjutnya yaitu Al-Wahhab teman. Arti Al-Wahhab adalah Allah yang Maha Pemberi. Allah memberi apa saja teman. Nah, baik,
Contohnya, kesehatan teman. Lalu, kedua orang tua yang menyayangi kita. Dan juga teman-teman di sekeliling kita yang sangat menyayangi kita. Nah, juga mempunyai kakak dan adik yang baik teman. Ada juga berupa hujan, matahari, ada bulan di malam hari dan bintang teman. Nah, Allah juga memberikan permintaan kepada hambanya asalkan rutin dalam berdoa dan permintaannya yang baik teman. Nah, kita harus selalu berdoa kepada Allah ya teman. Nah, Allah Maha memberi kepada siapapun yang dikehendakinya teman dan menolak untuk memberi siapa saja yang dikehendakinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib selalu berdoa kepada Allah agar doa kita selalu dikabulkan Allah ya teman. Nah, oke. Misalnya, Allah memberi karunia-Nya tidak hanya saat manusia dilahirkan. Karunia diberikan mulai dari ditiupkannya ruh pada janin, kemudian terlahir ke dunia, mendapat perawatan dan kasih sayang kedua orang tua ya teman. Nah, hingga saat dewasa memiliki akal pikiran dan kecerdasan. Itu adalah pemberian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya teman. Nah, selanjutnya contoh perilaku meneladani sifat Al-Wahhab teman. Nah, yang pertama, selalu bersyukur dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin melaksanakan ibadah teman. Nah, yang ketiga, memberikan sedekah bagi orang yang membutuhkan. Yang keempat, selalu mengisi kotak infak saat pergi ke masjid ya. Yang kelima, membiasakan untuk hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang keenam, membantu teman atau saudara yang membutuhkan ya. Nah, yang ketujuh, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Yang terakhir, menebar salam yang berisi doa keselamatan bagi mereka yang mendengar dan menerimanya teman. Nah, itu adalah perilaku yang harus kita teladani ya dari sifat Al-Wahhab. Nah, oke teman, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari Bu Guru tentang akidah akhlak hari ini teman, yaitu materinya Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.